Selamat pagi, siang, sore, malam ketemu pagi lagi bersama Gema Podcast. Suara lu diambil, Gem. Suara Gema dicolong, Putus suara gua. Demo gua. Iya. Ini kalau udah colong-colong begini mesti ada demo kraksi. Demokrasi. Iya. Demokrasi. Iya, di demo, Kerak di dongkrak, nasi. di nasi. Nasi Kerak dah. telur, Bang. Ngomongin apa emang? Kita ngomongin apa, Bang? Gua lagi demo nih, suara lu diambil. Oh, kita ngomongin tentang orang demo nih ceritanya. Iya. Oh, Masalah yang baru-baru hangat ini ya, demo. Omnibus Law. Yes. Oke. Demo. Undang-undang sapu jagat. Undang-undang sapu jagat. Iya. Gua agak-agak kurang nggak paham sih sebenarnya. Kurang apa nggak paham? Nggak. Nggak paham. Emang apa bener-bener nggak paham? Lu ikut demo nggak? Enggak lah. Hah? Enggak. Anak-anak buah lu? Plan banyak. Banyak anak buah lu ikut. Ya, Izin kan? nggak sama lu, Bang? Anak buah gua nggak ada kalau anak buah di bawah gua nggak ada yang demo, tapi di plan itu kayak DTM, Ya, teknisi di unit lu lah. Di unit gua banyak. Tapi Banyak. nggak usah pakai izin, kan gua bukan atasan ya. Nah ini dia demo itu kenapa? Karena apa kayak gitu loh? Ya karena ada banyak motivasi, Om, banyak alasan. Alasannya apa itu? Ya, pertama, Nah, nggak setuju kedua, dengan penjabaran undang-undang yang dia dengar, ya ya kan? betul. Itu pertama. Kedua, Bukan dia baca ya, dia dengar. ya yang dia dengar. Ah. Yang kedua, mengikuti latah istilahnya. Ya. Ajakan, Solidaritas. ya, Solidaritas. menjalankan solidaritas grup Yap. Ya, komunitas ya. dia. Nah, Betul. Ketiga, bayaran. Keempat ada lagi. Apa? Kena imbasnya hoax. Lu tahu kenapa lu tanya tadi, Bang? Katanya kenapa orang pada demo? Nah, itu dia. Gua mau demo dia nih. Ya, kan gue seolah yang paling mengerti gitu. Gue jelasin ya kan. Gua udah ngomong dari awal, gua kagak ngerti. Kalau gue sosok biar ada bahan, gue sosok ngerti. Gue Iya. bilang 3. Nggak tahu ada 4. Kawan dia tuh. Kurang aja. Di prank lu, Bang. Tadi udah ngebahas ngeprank kita nih. Lu nggak bawa Lamborghini kan? Enggak bang, karena yang setahu aku nih ya, aku ketika Lu udah Omnibus. tahu jangan nanya ke temen gue. enggak Omnibus Law waktu disetujuin itu baik draftnya maupun yang final itu baru ada di website Iya. kayak gitu. Terus kok Website. tiba-tiba besoknya ada orang demo dan lain-lain. Apa iya dalam sehari atau 2 hari itu dia udah membaca semua pasal yang ada di Omnibus Law itu? 1.700 pasal. Itu dia itu bisa jadi ya dalam sehari 2 hari emang dia membacanya. Tapi benar nggak dalam membacanya itu mereka juga menemui proses atau mengkritisi ada hal-hal yang memang timpang tindih gitu ya? Ya itu tadi. Mereka nggak membaca Keseluruhan. apa namanya rilisan yang seutuhnya. Ya. Yang mereka dapatkan informasi, Om, ya kayak gua dapat informasi kan dari media sosial. Ya. Terus dari kutipan-kutipan dari ahlinya ahli yang merasa ahli. Ya. Ya kan? Benar. Habis itu dari pemberitaan di TV, media bilang katanya Omnibus Law itu begini. Nah. Si media itu masih bilang katanya, diduga, Tapi ini udah dicurigai. diokein. Tiba-tiba yang menangkap bilang, wah undang-undangnya begitu. Gitu. Ya. Disebarluaskan Tapi lah. tadi gue sempat bahas ya sama Bang Deddy berdua sih, Om. Gue bilang, Bang Deddy sempat nanya, kalau menurut lu pribadi Omnibus Law itu gimana? Kalau tadi sih dia katanya ketemu orang bilang Omnibus Law itu baik-baik aja, nggak mencederai orang-orang yang ada di posisi pekerja gitu. Jadi malah sebenarnya menguntungkan. Terus gua responnya ya pastilah Bang, maksudnya sejajatnya manusia masih ada. Nggak segila itu membuat undang-undang 1.700 pasal yang semuanya mencederai pekerja di Indonesia kan gitu. Ya. Karena mereka akan hidup di sekitar orang-orang yang bekerja dan akan punya relasi sanak famili, keluarga yang juga akan menjadi pekerja gitu. Betul. Nah, tapi apakah ada kesalahannya? Apakah ada kelemahannya? Pastilah ada kelemahannya.
Misalnya, oh ini kurang pas, masa boleh sih pekerja kontrak antar waktu, pekerja kontrak waktu tertentu, pekerja waktu tidak tertentu kayak gitu. Ya pasti semua ada pertimbangannya. Gue mungkin nggak tahu pasti seperti apa penjabarannya. Tapi kalau menurutku gini Pak ya. Aku nggak bahas mengenai omnibus law-nya lah ya. Omnibus law-nya lebih ke apa? Ke orang demonya? Lebih ke bukan hanya ke orang demonya ya, tapi lebih ke pemerintahannya juga nih. Ya mohon maaf ya kalau memang ada kesalahan apa bagaimana. Ini cuman opini pribadi saja. Karena kita bukan ahlinya kan. Iya, pertama itu karena kita bukan ahlinya. Dari awal kan jadi, kita bilang. Jadi begini nih ya. Yang paling saya sedih itu. Ini yang kita ributkan adalah omnibus law. Ya enggak? Ya. Tapi ketika demo, kita gelutnya, berkelahinya antar aparat dan antara demonstran. Ya enggak? Betul. Masalahnya ini omnibus law, tapi kita tonjok-tonjokannya itu sama polisi, sama aparat, sama demonstran. Sama-sama warga negara Indonesia yang kita banggakan. Nah kalau tentang itu lu tahu kenapa? Kenapa Bang? Enggak, gue nanya. Masa lu terus yang nanya Om? Ya gue tahu. Karena ada provokasi, karena ada oknum dan lain-lain kayak gitu. Spesifik aja. Kenapa itu terjadi? Karena memang si pelaku kerusuhan itu motivasi awalnya itu memang ke situ. Omnibus Law hanya sebuah judul. Iya. Tema utamanya rusuh. Emang mau membuat kerusuhan. Tempo hari kita ada pembahasan Bang Deddy tuh antara judul dan tema. Betul. Iya. Tema dan itu berbeda. Jadi memang kan nanti kerusuhan absen dan lain-lain. Tapi maksudnya begini. Kita itu dingin dulu nih ya, bijaksana dulu memikirkannya. Jauh, jangan di sana, di sini demo. Aja. Setelah demo mengenai apa? Omnibus Law. Tapi yang dibakar kenapa? Haltenya Pemda DKI Jakarta. Kayak gitu ya. Emang Pemda DKI nggak ada salah. Lah apa hubungannya Pemda sama Omnibus Law? Kayak gitu ya nggak? Terus yang dihancur-hancurin juga dicegatnya di sono. Iya, maksudnya. Tapi konsep demo ya di mana-mana begitu, Om. Tapi begini juga, ada juga yang demonstran. Videonya banyak beredar kok, yang dipukulin sama Brimob, yang dipukulin sama polisi, kayak gitu loh ya. Ya nggak? Mereka demonstran, ya nggak? Mengajukan aspirasinya, kayak gitu kan ya. Ini aku ngobrol antara aparat dan antara demonstran. Kita harus tahu nih apa yang kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah Omnibus Law, oke nggak? Kenapa pakai kalian gelut berdua? Terus kenapa ya pakai bakar-bakaran juga, kayak gitu? Ya nggak? Iya. Iya. Kenapa? Maksud gue gini, kalau emang sekalian bikin rusuh, kenapa gitu loh? Nggak langsung nurunin emasnya yang ada di ujung Monas langsung dibagi. Sekarang gini Om. Gitu kan, analogi, gue punya analogi untuk kayak gitu. Nih saat anak kecil ngambek, merajuk sama orang tuanya, dia mecahin piring. Kenapa piring yang disalahkan? Kenapa piring yang dipecahkan? Apa begitu pertanyaan? Kan enggak. Kita semua tahu ya. Kenapa dia mecahin piring? Karena dia mau cari attention gitu, perhatian. Maksudnya, lu lihat nih, lu gak dengerin gue pecahin kaca nih. Iya benar, dipancing. Dipancing. Gue pecahin jendela tetangga nih, kan gitu. Itu satu ya, itu satu. Iya. Satu. Yang kedua begini, Omnibus Law ini ketika diteken, ketika disetujui, itu kan bukan 1-2 orang. Iya, di gedung dewan loh. Semua dewan, walaupun di gedung dewan. Walaupun ada beberapa yang tidak setuju. Ya, tapi mayoritas setuju. Iya. Ya dua partai doang nggak setuju. Yang nggak setuju kalau nggak salah ya, cuman partai PKS sama Demokrat. Mohon dikoreksi kalau salah. Kan kayak gitu. So far ya, so good. Yang lain setuju, oke. Dan pada waktu perjalanan setujunya Omnibus Law ini, mereka kan juga mengundang kelompok-kelompok yang mewakili buruh, kelompok-kelompok yang mewakili pekerja. Mereka juga mengajak berdiskusi. Ada juga kelompok-kelompok investor. Ya enggak? Iya.
Begitu juga, ya. Ya. Jadi Omnibus Law ini diteken juga karena sepengetahuan orang banyak juga. Pengetahuan anggota dewan juga. Ya enggak? Anggota dewan itu kan secara demokrasi mereka yang mewakili kita yang antara ada di daerah-daerah, begitu kan itu ya? yang di demo. Ya enggak? Itu yang di demo kan? Ya bukan itu yang di demo. Itu yang dijadikan dasar. Dasarnya dalam artian gini. Lu wakil tapi kita itu nggak merasa mau yang harus kita itu nggak merasa butuh yang seperti itu gitu. Oh iya. Kita tuh merasa bukan itu yang kita butuhkan. Ya. Nah. Aku mau ngobrol ke sana. Ya. Mungkin itu disetujui oleh semua partai, disetujui oleh anggota buruh, perwakilan buruh dan pekerja, begitu kan ya? Ya. Cuman satu nih, yang ada beberapa hal ya. Salah satunya gini, gaptek gitu kayaknya. Gapteknya itu begini ya, kegagapan teknologinya itu begini. Kurangnya TIK, teknologi informasi komunikasi. Contoh begini. Pada siapa? Pada anggota dewan. Oh ya. Kayak gitu. Saya beberapa kali mengakses draft dan draft finalnya Omnibus Law. Ya enggak? Itu servernya sering mati. Nggak ketahan. Jadi kita download itu udah nggak ketahan karena mungkin banyak orang yang mau download. Satu, ya enggak? Berarti kapasitas servernya minim itu. Iya. Ya enggak? Sekelas negara ini, Pak. Astagfirullah. Iya enggak? Ya. Ya enggak? Jadi dalam hati, ya ampun, katanya negara gua yang dari berkembang menjadi negara maju kok kayak gini. Bener enggak sih negara ini lagi sekarat gitu. Jadi pemikiran gue begitu. Terus kedua begini, ya enggak? Ya, habis begitu begini emang. Ketika masuk ke websitenya, websitenya itu unsecure, Pak. Iya. Jadi Bisa dibobol kapan aja karena mereka merasa nggak ada yang rahasia di dalam situ. Nggak ada pasport gitu ya. Iya, tapi nanti kalau udah dihack, diganti pakai gambar-gambar yang nggak bener, baru ribut. Ya itu kan iya, kita gitu. jabarin lagi, itu kembali lagi ke tentang pengadaan, tentang lelang, panjang lagi. Iya, panjang lagi. Terus paling tidak kan ada attention ke situ, ada atensi, ada perhatian kayak gitu. Toh kalau ada lelang dan lain-lain, anggota dewan, anggaran kan juga tinggal dianggarkan saja karena memang ada keperluan kan begitu. Gini, Pak. Ya enggak? Iya. Kedua juga, yang bertebaran paling banyak itu memang hoax. Ya. Ya enggak? Bahwasanya Omnibus Law itu akan memperketat pekerja, buruh dan lain-lain. Ya. Ya enggak? Terus sumber kita download Omnibus Law itu ya setahu ini cuman websitenya anggota dewan kayak gitu. Kenapa mereka tidak bersinergi? Bahwasanya ini loh draft maupun draft finalnya Omnibus Law itu bisa diakses dari websitenya Kementerian Desa, di websitenya Kementerian Pariwisata, diakses dari websitenya Kominfo, kayak gitu kan ya? Ya enggak? Karena mereka pun satu irisan dalam UU yang sama itu ada irisan-irisan mereka, kayak gitu. Ya enggak? Nggak pakai S kan? Kementerian ini dinas pekerjaan ya. Iya, Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kayak gitu itu kan bisa begitu loh. Dan itu digaung-gaungkan sebelum adanya terjadi demo. Jangan udah demo rusuh baru cari muka. Isinya begini harusnya, begini harusnya gitu ya. Iya. Ya enggak, pada waktu draft pertama, draft kedua, enggak apa-apa, ditunjukkan saja perjalanan draft pertama dan draft kedua. Tapi kan dia bikinnya diem-diem. Sebenarnya tidak diam-diam. Diam-diam juga. Semua dipublish di website. Cuman komunikasinya, mengedukasinya, menginformasikannya itu tidak secara luas, Pak. Kayak kan gitu. Diem. Ya bolehlah. Sama kayak itu, Bang. Kalau dia nggak diluaskan, berarti kan tahu. Sama kayak yang kita bahas tentang Kemendikbud. Dia bikin informasi di website Kemendikbud misalnya gitu. Oh ada TVRI, ada Disney Plus. Tapi orang nggak pada tahu. Iya karena diem. Bukan, karena dia cuma
menyampaikan informasinya itu nggak di semua lini gitu loh. Dia bikin website, orang memang tiap hari buka website Kemendikbud. Kan enggak. Jadi seolah-olah itu cuman formalitas bahwasanya sudah kok kita sampaikan di websitenya ini. Iya. Udah selesai. Orang nggak pernah buka, Bang. Lu pernah nggak buka website DPR selama ini? Nah, gue juga gak tahu yang mana Nah, itu dia. Yang saya tahu, semua kementerian itu punya website. Nah. Semua kementerian punya media sosial. Iya. Ketika kita ngobrol bahwasannya ini tuh terlalu banyak hoax kayak gitu. Hoax yang bertebaran kayak gitu-gitu. Aku itu ngelihatnya itu malah jijik gitu loh. Malah ya elah play victim banget gitu loh. Apa merasa seolah-olah terzolimi bahwasannya kita itu ada hoax kayak gitu. Bro, negara kalah sama hoax, bro. Tapi gue ambil bro, satu dulu deh. padahal semua kementerian punya website, punya media sosial. Dan di kementerian itu ada berapa ribu orang. Mereka kan juga punya media sosial. Gue ambil satu sampel. Satu sampel kan yang diributin sama teman-teman di sekitaran yang sama-sama kerja kayak gue lah gitu. Dia bilang sebelum yang ribut-ribut ini bilang Omnibus Law itu nanti orang akan gampang dipecat. Perusahaan akan mudah memecat kapan saja kapan mereka mau. Terus gue bilang, nggak usah ada Omnibus Law. Sekarang kalau lu mau survei, lebih dari 50% pengusaha kalau dia mau mecat karyawan aja, pecat-pecat aja kok. Malah ada yang dia mau pecat tapi nggak dipecat, dirumahkan, unpaid. Ada lagi yang dipanggil sama HRD-nya, dikasih mental pressure terus disuruh mengundurkan diri. Ada. Berjalan praktek-praktek itu semua berjalan gitu loh. Terus ribut-ribut sekarang dari dulu udah banyak. Apalagi yang orang nggak dikasih pesangon, ya itu tadi. Orang udah kerja puluhan tahun bikin kasus, nggak senang, bosnya tidak suka, personal ada konflik personal. Terus akhirnya dipanggil suruh mengundurkan diri, pokoknya mengundurkan diri. Kalau mau punya paklaring misalnya gitu. Ya udah mundurin diri, orang udah berapa puluh tahun kerja tanpa pesan. Berjalan, nggak 1-2 perusahaan. Lebih dari 50% perusahaan di Indonesia ini melakukan itu. Betul. Terus orang yang nggak digaji UMR. Perusahaan itu harusnya menggaji karyawannya minimal senilai UMR yang ditetapkan di daerah masing-masing. Betul. Lebih dari 50% lagi gue berani bilang. Perusahaan ya, mulai dari yang paling kecil nih sampai yang paling besar. Dan yang perusahaan kecil ini lebih dari 50% dari populasi pengusaha di Indonesia ya Bang ya. Jadi gue bisa bilang 50% lebih perusahaan membayar karyawannya itu kurang dari UMR, di bawah UMR. Iya. Ya kan? Pasti ada. Lu tahu nggak ada berapa di depan mata lu perusahaan di sekitar tempat lu kerja yang karyawannya digaji di bawah UMR? Ada kan? Ada ratusan. Iya, ratusan di depan mata lu doang. Karena terus diributin sekarang gitu. Ngapain? Lu tanya tuh. Yang digaji aja enjoy aja kan. Nah, yang digaji di bawah UMR kan karena dia butuh duit. That's why. That's why. Iya, gue bayar pembantu aja Bang, enggak UMR Bang. Makanya. Memang gue enggak berbadan hukum, ya kan? Tapi banyak perusahaan yang berupa CV, berupa PT. Ada. Yang karyawannya itu ya terserah lu mau enggak kerja di gue, tapi gue enggak mau mampu bayar UMR ya. Terus orangnya mau. Ya udah, saya mau Pak kerja di sini. Ya udah kerja. Perusahaan karena memang contoh gini dah. Si karyawannya setuju Bang. Iya, kurir yang enggak terlalu tinggi ya, misalnya yang biasa-biasa aja. Itu gaji per surat. Iya kan? Kan kalau melamar kan dikasih tahu Bang. Iya. Gua enggak gaji lu UMR loh. Iya, lo gaji lu per surat. Kalau mau ayo, kalau ya udah. Enggak apa-apa kata gitu. Karena gua butuh duit ya udah gue jalan. Ayo. Terus ada peraturan demo tuh kurir. Ngapain? Itu emang gue udah setuju. Ya. Tapi kan pada kenyataannya kurir-kurir begitu tuh ikut demo tuh. Ribut, wah gue gak dibayar UMR. Kan dari awal lu yang mau. Nah, susah. Kalau emang lu gak mau, lu cari lagi pekerjaan dengan skill lu yang punya. Dengan harapan lu cari di atas UMR gitu kan. Ngebayar lu UMR. Iya. Kayak di kantor. Tapi saya gitu deh. Nah, tapi saya gini juga sih Pak ya. Gini gimana? juga yang menyoroti atau memfokuskan gini. Rotinya roti apa tadi? Menyoroti. Roti tawar atau roti manis? Memfokuskan begini mengenai press conference gitu ya. Press Kadang itu saya merasa sedih juga gitu ya. Press conference-nya itu setelah terjadi bakar-bakaran, setelah terjadi demo yang tidak kondusif, baru ada press conference. Bahwasanya Omnibus Law itu seperti ini loh.
Ya enggak. Tapi enggak lah. Kalau ngebahas kayak gitu, Kenapa kalau gini? menurut gua, Kenapa kok enggak itu di press conference kan sebelum itu persetujuan penandatanganan satu dan sisi lain-lain. lagi nih. Ya. Satu sisi lagi. Mungkin enggak bila memang pemerintah itu mau sampai ke kondisi saat ini? Harusnya. Mungkin juga kan? Mungkin juga. Iya. Dan Kalau tadi kan pertama lu jabarin seolah-olah ya pemerintah kalah sama hoax. Pemerintah ada keributan begini nggak ada ngambil tindakan cepat, malah setelah ribut baru bikin tindakan. Siapa tahu memang maunya emang sengaja biar begitu. Jadi pemerintah menakar udah biarin saja. Iya. Ini biar chaos dulu. Bisa juga kan? Abis itu pemerintah mikir karena kalau udah chaos kayak gini udah ada bukti yang bisa kita kalkulasi sehingga kita bisa membabat nih yang dalang-dalangnya kayak gitu. Bisa jadi. Bisa juga kan? Bisa jadi yang seperti itu. Karena gue nggak yakin negara kita sebodoh itu. Gini, saya yakin karena kan kita punya badan intelijen juga. Tapi begini loh, hal-hal yang begini ini akan dicatat oleh sejarah bahwasanya keadaan kita itu nggak kondusif. Nah kan ya. Tapi siapa tahu nanti ada lagi jurnalis penulis sejarah yang punya versi lain. Betul. Memang benar. Aku sih sempat berdiskusi kayak gini. Bisa jadi. Di sisi lain kan jurnalis bilang, wah Indonesia pernah begini-begini, pemerintah tidak sanggup mengatasi hoax pada tahun sekian dalam kasus ini. Pemerintah seperti terjolimi dengan berita-berita hoax dari netizen biasa gitu kan. Tapi siapa tahu di sisi lain jurnalis lain nulis ya kan, Indonesia sangat hebat mengatasi hoax. Memang pada kondisi itu dia mengizinkan seolah-olah pemerintah kalah dengan hoax, tapi di balik itu dia punya strategi A, strategi B, iya benar. Yang netizen dan masyarakat tidak tahu. Tapi yang ada saat ini mengenai demo kemarin, yang bakar-bakaran kemarin, beritanya di luar negeri itu yang negatif, yang di luar negeri loh. Iya. Sehingga citra, jadi yang kita gadaikan atau kita ini kan adalah citra bangsa juga. Yang kita taruhkan itu adalah citra bangsa juga kayak gitu. Memang waktu itu aku berpikir begini juga, bisa jadi Omnibus Law secara penandatanganan nggak ada demo gitu ya, adem ayem kayak gitu, tenang kayak gitu kan ya. Tapi kita akan tetap mencari sebenarnya siapa nih musuh dalam selimut kayak gitu kan ya. Itu cost-nya juga banyak, besar katakanlah kayak gitu. Atau mungkin wah ini momentumnya nih, pasti setelah Omnibus Law pasti akan ada chaos kayak gitu. Biarin saja, tapi yang penting kita sudah menyimpan bukti-bukti yang ada bahwasanya dalangnya sekian-sekian. Setelah terjadi chaos ada bakar-bakaran, berarti di situ ada bukti dan ada kalkulasi. Tinggal sehingga muncullah bergening possession kayak gitu kan. Muncullah nilai tawar bahwasanya ini dalangnya. Kita sudah mengantongin bukti seperti ini dan kalkulasinya seperti ini. Kayak gitu, kalkulasinya kerusakannya seperti ini. Bagaimana ini? Kayak gitu. Jadi ada tawar-menawar yang seperti itu. Ini masih imajinasiku ya Pak ya. Kayak gitu. Tapi di sisi lain kayak gitu kan ya. Kita analogikan lagi yang lebih sederhana biar teman-teman pada ngerti. Betul. Kayak misalnya nih, kita mau mencari, kita tahu nih si A pencuri, si B penjambret, si C pembunuh gitu kan. Kan nggak ada bukti. Kita bikin sebuah pancingan biar mereka melakukan aksi sehingga terbukti lu kan gitu. Itu ya. Bahwa aku dulu pernah nih pengalaman pribadi ikut di dalam mobilnya Buser kayak gitu kan ya. Ikut di dalam mobilnya Buser dan memang ada sebuah kasus dari orang lain kayak gitu. Si penjahat itu ditangkap. Oh, yang ke kafe malam itu Bang yang dicerita dulu Bang. Oh iya. Warung remang-remang. Terbongkar sudah di sini. Berapa episode berdiri jujur nih. Dan tahu nggak, tim-tim Buser itu lebih senang kalau orang itu udah ditangkap terus dia lari kayak gitu. Lebih senang. Jadi loh, memang dia kan dalam pengawasan dan dalam pengamanan. Kenapa dia kabur itu udah menyalahi kayak gitu. Bisa jadi seperti itu juga, bisa jadi. Cuman kan gini, mindset kita gini jadinya. Mindsetku ya gini. Lah ini kok kayak polisi India ya. Ya enggak, kerusuhan terjadi selesai dan lain-lain udah tenang beres, lagi baru muncul. Kayak gitu loh. Ya enggak, pahlawan kesiangan dah. Begitu. Iya kan kayak polisi India tadi tuh. Apakah polisi Indianya benar-benar lambat?
atau pura-pura terlambat. Gak ada yang tahu gitu. Lu susurin aja tuh sampai botak kepala lu ya kan. Kalau lu sanggup menganalisanya dengan cekatan ya udah lu punya kesimpulan sendiri. Ini. Gitu. Iya. Siapa tahu emang dia biarin aja dah. Biarin. Nanti ditelepon temannya. Ya kayak film-film aja. Gimana di sana? Udah aman belum? Udah aman. Ya kan? Bisa jadi begitu. Bisa jadi ya itu tadi gue yang agak ya mungkin kayak seolah-olah gitu. Bahwasanya ini kan kita sudah mengusahakan terbaik untuk para buruh dan pekerja. Tapi kenapa kok kita masih di demo kayak gitu-gitu, Pak? Terus kayak yang masih demo. Orang-orang ada kan beberapa yang malah bawa-bawa nama presiden Jokowi, ya kan, dalam kasus ini. Nah, kan mungkin juga nih, Jokowi nggak setuju nih peraturan. Dia yang membuat kondisi untuk ada pergerakan massa membuat demo, menyerang DPR. Bisa juga dong. Betul. Bisa aja. Ya tapi nggak tahu sih. Ya, makanya kemungkinan banyak. Iya. Nah, lu orang-orang semua itu menganalisa sejauh itu nggak gitu? Aku menganalisanya begini, Pak. Kenapa ya dengan adanya konflik Omnibus Law ini yang lebih banyak disalah-salahkan adalah presidennya. Kok bukan anggota dewan gitu loh. Nah, itu dia. Itu. Tapi nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa. Asalkan jangan nyalain gua. Iya nah, dong. Siapa tahu memang Pak Jokowinya emang mau pengen disalahin aja. Pengen karena disalahin ada strategi lain di balik itu. Bisa aja. Bisa. Wah, dia bilang ke penasihat misalnya nih, asumsi aja, gue pribadi. Soalnya dia bilang ke penasihatnya, bikin deh kondisi deh, biar orang menghujat gue deh. Gitu. Sehingga aku yang tidak tahu apa-apa merasa, aduh kasihan Pak Jokowi disalah-salahkan. Bisa kan? Aduh kasihan Pak Presiden ya ampun. Ya ampun. Bisa aja. Tapi kalau gua mikirnya gini, ada mau lu mikirin, tadi katanya gak mau mikirin ya. Ya kan lo tadi udah banyak ngomong nih, gue mikir. Mumpung lagi ada otak nih. Nih, lagi di bawah. Lagi ada nih, dengerin nih, seru nih. Seru. Gimana? Jadi biasanya kalau gue lihat dari zaman dulu sampai sekarang, ada kasus baru. Cara menghilangkannya adalah membuat kasus baru. Kasus baru? Ada kasus. Cara Baru. menghilangkan kasus ini, dibikinlah kasus lagi. Iya. Nanti dibikin kasus lagi. Ini belum kelar, dibikin kasus lagi. Sama Bang, kalau lu sakit kepala, gitu. Biar sakit kepala nyilang tau nggak apa? Minum sakitin lagi. Salah, lu potong tangan lu. Kok dipotong? Iya kan jadi sakit tangan. Nggak konsen lagi ke kepala. Iya. Tangannya sakit, pala lu potong aja. Tapi mungkin menurutku begini, ketika kita Kan hilang tuh sakit. itu nggak menghilangkan masalah sih, Iya. cuman mungkin meredam sementara. Memang cuma pegadaian yang menyelesaikan masalah tanpa masalah itu cuma pegadaian. Pegadaian. Tapi menurut abang boleh nggak dijabarkan secara detail itu apa maksudnya kayak gitu? Maksud Bang Deddy? Maksudnya misalkan ada kasus yang korupsi, Jiwasraya, Jiwasraya katakanlah ya. misalkan. Cara menghilangkan ini wah rame dibincangkan. Sampai akhirnya diusut enggak, dia apa enggak, nongol lagi kasus baru. Oke. Orang berpindah fokusnya ke Fokus kasus yang ke baru situ. ini. Yang ini kesannya kayak udah kelar, padahal kan belum kelar. Sampai akhirnya kayak gini nongol demo lagi. Itu lagi kan. Berarti pengalian isu orang maksudnya. pada maju kan, pengalian isu kan. Pengalian isu. Nah, jadi orang pada maju. Wah, gua hujat nih DPR, gua hujat nih pemerintah gitu. Padahal di pemerintahan bilang, ya emang sengaja gua suruh biar lu datang ke sini gitu. Walaupun nggak sampai ke sana kan. Iya. Sebenarnya lu ribut-ribut ya, ribut-ribut. Emang gue sengaja gitu biar lu gak kepikiran yang tadi itu sebenarnya yang masalah TIK atau teknologi informasi komunikasi aku juga belum selesai. Maksudku begini. Di website itu kan ya dengan kekuatan digital saat ini ya, dengan media yang saat ini kayak gitu ya, kecanggihan teknologi saat ini. Paparin aja itu undang-undang, ya enggak? Terus buka komentar di bawah. Ya enggak? Biar ramenya itu tertampung di media website itu, media online itu, begitu loh. Ketika ada orang enggak setuju, ya komentar aja lah di website itu. Ya enggak? Betul. Ini cuman kita bisa download, cuman kita bisa membaca, kita enggak bisa memberikan aspirasi kita. Mungkin karena demokrasi ya, terus di situ anggota dewan.
orang-orang di daerah, orang-orang di kota juga sudah terwakili. Cukup mereka yang ngomong gitu kan ya. Tapi sekarang teknologi udah berubah. Kayak gitu, kondisi udah berubah. Kita nggak kayak 500 tahun sebelum Masehi demokrasi yang lalu setiap orang memang diwakili karena mungkin komunikasi antara pulau ke pulau, antara wilayah ke wilayah itu memang jauh. Kayak gitu. Tapi sekarang kan kita bisa komunikasi di mana saja dan kapan saja. Betul. Buka aja Omnibus Law sebelum ditandatanganin seperti ini. Ya enggak? Betul. Kalau emang kasih masukan saja lewat website situ. Ya enggak? Iya. Dan orang pun akan teredukasi gitu loh. Oh iya, websitenya begini, isinya tapi begini. Bisa menjalankan pemerintah dan penerapan perumusan sebuah peraturan. Gak bisa gimana? Gak bisa terlalu publish gitu. Misalnya ini. Dalam orang ujung-ujungnya udah dipublish ini sekarang. Gini deh, dalam kepengurusan perumahan deh misalnya gitu. Ya. Jangan jauh-jauh dulu dah ya. Kita masih merangkum sebuah rencana. Ya kan? Itu nggak boleh dipaparin kan ke semua warga perumahan. Cukup pengurus. Nah, nanti sudah jadi draft kerangka, boleh dipaparkan ke beberapa orang warga. Ya kan? Diajak berkumpul. Nah, diajak rapat gitu, kopi darat. Dengan asumsi kan nggak akan 100%. Cuma beberapa mewakili orang yang bisa datang, ya kan? Nah, nanti udah dapat poin-poinnya, misalnya dari 10, terus udah tinggal 7 pilihan masuk ke pengurus. Habis itu dikumpulin warga yang beberapa datang, tinggal 4 pilihan gitu. Nah, 4 pilihan ini baru nih nanti dilempar ke grup warga yang semua warga akan lihat. Jadi cepat warga secara keseluruhan cuma ngebahas yang 4 ini tadi. Iya. Nah, kalau misalnya tadi masih draft, langsung lempar di website, langsung dilempar ke semua warga, nggak bakal rampung. Ini ada 10 nanti yang ini bercabang melebar, nggak akan bisa putus. Nggak bisa kayak gitu cara membuat sebuah perumusan. Cuman kan ditampungnya dalam sebuah wadah website. Ya enggak, dan sudah disampaikan itu draft. Terus sebelum diketok final pun ya enggak, ya namanya kita warga negara loh ya. Nah, ya enggak, berdemokrasi. Berdemokrasi bisa. Ya enggak, kita kan juga punya hak melihat, menyampaikan dan transparansi juga kan ya. Kalau setuju Om. Ya. Tadi yang gua enggak setuju adalah yang saat lu bilang saat draft udah di website, udah perancangannya udah dibahas di publik. Sekarang gini, setuju mana ketika itu dibuka di website, terus setiap warga negara atau setiap orang bisa komentar, memberi masukan, atau kita tengah malam ketok palu, oke setuju. Itu terlalu jauh gapnya lu. Enggak, tadi kan ada beberapa proses kan. Nah, anggap kita bagi 5 proses dulu deh. Rencana, habis itu perumusan, habis itu draft, habis itu kesimpulannya udah fix gitu, baru pengesahan gitu ya. Nah, sebelum pengesahan ini pengesahan pasti orang harus tahu semua. Sebelum pengesahan ini saat udah rampung semuanya, siap ditandatanganin, ini harus sudah tahu, ya kan? Waktu ini mematangkan draft ini boleh orang tahu Bu gitu. Tapi yang ini tadi nggak usah tahu dulu publik. Kalau itu aku setuju. Yang itu aku setuju. Nggak perlu tahu dulu publik. Iya, itu setuju. Saat sebelum ditandatanganin, sebelum disahkan, itu lempar ke publik boleh. Nah, karena itu setuju. Ya. Udah runcing gitu pembahasannya. Kalau masih bercabang, jangan dilempar ke publik. Maksudku ya juga seperti ya, itu gitu loh. Nah, itu ya oke. Nggak langsung ketok, ricuh. Emang kemana sih diketok? Nah, itu bukan diketok, digetok. Itu yang masalahnya. Mereka gitu. Dalam 1 hari itu ngebahas memfinalisasi undang-undang ini. Langsung final. Habis itu ketok palu. Malam selesai meeting langsung ketok palu. Harusnya ada tadi menurut Om Epen saat udah selesai dilempar dulu ke publik. Ya. Gimana nih warga Indonesia sekitar Indonesia Timur, Barat, Utara? Ya. Dari semua masukan publik, baru kita filterisasi lagi, kita saring lagi. Tentang ini kita harus lihat lah. Demokrasi kan ada dipisah lagi Om. Ada metode-metode demokrasi ada beberapa. Di Indonesia kita diterapkannya demokrasi yang seperti apa yang kita anut. Terus demokrasi yang kita anut ini bagaimana cara berjalannya gitu. Jadi nggak demokrasi itu bukan kayak ya semua dilempar aja gitu, enggak. Oke.
ada aturan mainnya. Maksudku gini, toh kalau nanti katakanlah kita melalui media online seperti itu, masyarakat Indonesia boleh beraspirasi, ya enggak? Menurutku itu pun juga enggak akan menjadi sebuah kendala kan, enggak akan menjadi sebuah masalah kan. Malah itu bagus. Kita mendapatkan masukan dari berbagai pihak, kan begitu. Begini. Nggak bisa. Ini kita 200 juta orang, Om. Ya. Anggap 10% orang dewasa yang mengerti internet dan udah mengerti tentang hal yang dibahas. Iya. Berarti ada 20 juta komentar, Om. 20 juta komentar itu siapa yang mau lihat? Nggak ada masalah mereka mau komentar. Akhirnya sia-sia. Berat-beratin server, berat-beratin resources yang ada. Itu makanya servernya jadi error. Itu nanti servernya dibaca sebagian salah, nggak dibaca salah, dibaca semua nggak selesai-selesai, Om. jadi mending begini ya. Kalau Akhirnya gitu. bikin undang-undang 10 pasal aja itu bisa 10 tahun. Jadi lebih baik begini ya. Ya enggak juga. Enggak juga. Maksudnya ada pertimbangan di balik semua ini yang kita nggak tahu, kita nggak terlibat di dalamnya. Jadi gini, orang itu tidak hanya sekedar komentar, tapi kan kayak misalnya ada rule-nya. Anak lu, Om, tiba-tiba nanti kamu SMA-nya ke pesantren. Gitu kan? Satu sisi orang bilang harusnya lu hanya baik-baik dong anak lu, dia mau apa enggak di pesantren gitu. Ada satu orang nggak usah, kalau menurut lu udah baik begitu, langsung aja lu daftarin di pesantren. Nah, tapi bagaimana itu berjalan? Ya biarin bapaknya juga punya pertimbangan gitu loh. Bapaknya yang kenal anaknya seperti apa. Ya. Kalau menurut bapaknya nggak perlu diajak komunikasi, ya terserah gitu. Itu cara komunikasi di negara keluarga ini. Kalau di negara keluarga yang lain, dia lebih pilih tanya anaknya baik-baik. Kalau anaknya bilang nggak mau, dia lebih pilih untuk tidak memaksakan kehendak. Betul. Ada. Tapi si orang tua itu tahu anak gue memang orangnya kayak gini nih. Emang bandel, emang batu. Kalau gue nggak keras, dia nggak akan jadi apa-apa. Yang harus gue kerasin. Ada lagi anaknya, anak gue nih baik nih. Nggak pun gue paksa, dia udah bisa memilih keputusan yang baik untuk dirinya. Iya. Keren gak Gong? Keren loh. Keren. Jadi segala keputusan kita percayakan sama anggota dewan aja ya. Karena dia yang lebih tahu kita kayaknya. Iya. Kita kembalikan ini aja. Apa namanya ibaratnya? Karena sekarang gini nih. Ada yang kontra. Ini ada wakil kita di gedung sana. Wakil. Ada yang pilih A, ada yang sisi A, ada yang sisi B. Yang mana yang baik? Nggak akan tahu kita. Nggak akan tahu. Nggak akan tahu kita. Ya udah kita percayakan saja ya. Kalau ini sebenarnya gini, serahkan aja kepada Tuhan. Dia yang bertanggung jawab. Walaupun itu terlalu naif ya, tapi nggak apa-apa lah. Itu ya ada benarnya juga. Iya. Ulawatu Rasul ulimani minkum. Iya, ada benar juga Bang. Benar. Jadi nanti kalau Tuhan, katakanlah tenaga kita sakit gitu, serahkanlah sama Tuhan. Enggak dibawa ke dokter. Enggak, matiin. Itulah gunanya hikmah, ya kan? Hidayah. Hikmah. Dimana kita itu saat di pelajaran gue tuh ada namanya hikmat, Om. Hikmat itu adalah ilmu pengetahuan yang dari Tuhan. Yang artinya itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 saja. Ya kan? 1 tambah 1 kita serahkan hasilnya menjadi apa. Itu sama dengan ilmu ada ikhlas. Kala nih, kayak misalnya nih kita dikasih uang 1 juta. Ya kan? Secara manusia itu kita punya perhitungan uang 1 juta ini untuk apa. Nah, kalau kita punya hikmat yang dari Tuhan, kita akan lebih membawa ke hati nurani ketimbang akal pikiran. Kalau kita bawa hati nurani berarti 1 juta ini kayaknya gue perlu bagi yang kemarin gue lihat di sana deh. Yang sekian ratus ribu ini kayaknya perlu gue kasih sama yang kemarin gue lihat di jalanan sana deh. Sodako. Kayak gitu. Supaya memperbanyak rezeki. Namanya gitu. Supaya berkah. Ya, jadi ada banyakin sodako. Nah, jadi yang dibilang Bang Dedi tadi berserah itu ya nggak masalah. Nah, kayak misalnya sakit, terus kita berdoa aja sama Tuhan biar sembuh. Ya enggak juga, enggak begitu cara manusia disuruh Tuhan berpikir. Benar. Dilihat Dikasih kondisinya akal. dulu. Nah, kalau udah menggap-menggap ngapain lo bawa ke rumah sakit? Cekek aja leher udah. berarti gitu ya.
jangan terlalu cepat inilah. Kalau cuman sekoreng mah diobatin, ya kan? Kalau dilihat dia masih bisa bawa ke rumah sakit. Udah ngapain juga? Udah masuk rumah sakit bayar, ambulan bayar, cekeknya di rumah pelan-pelan. Klepnya tuh kelar. Selesai. Saya seneng sekali dengan proses berpikirnya ini. Tapi intinya adalah gitu. Maksudnya saat mengambil keputusan itu kan, jangan kita lihat endingnya doang. Ya. Jangan kita pikir itu orang nggak mikir ya. Ngambil keputusan kayak gitu. Loh, lu tahu dari mana dia mikir atau enggak? Kita serahkan aja ke dia. Gak usah bawa DPR yang tadi anak sekolah deh. Lu orang tua gila ya? Anak lu gak mau ke pesantren, lu paksa ke pesantren. Jadi masa dia harus jelasin, gue udah jelasin karena gue waktu dia umur sekian gue ngomongin gini. Gak bisa. Gue punya cara main gue sendiri, lu punya cara main lu sendiri. Siapa yang benar, gak bisa. Kita serahkan pemimpin adalah yang bertanggung jawab. Di keluarga pemimpinnya adalah orang laki-laki, ayah. Ya udah lu anak nurut aja. Ya gitu. Enggak apa-apa. Misalkan emang jalurnya dia salah, berarti kan yang bertanggung jawab adalah yang menyekolahkan. Gitu dong. Pokoknya pasti ada pertimbangan di balik semua keputusan. Sebagai masyarakat udah ngikut aja. Itulah. Kalau gue udah begini berarti lo harus tapi tetap yang demo gue nggak salahin juga. Kan tadi kan dari awal gue bilang demo aja. Tapi ya kalau lu bisa berpikir ya jangan nilai itu langsung yang di depan mata lu. Tadi banyak banget kemungkinannya. Bisa emang pemerintah emang maunya begitu. Bisa jadi pemerintah kecolongan nggak bisa mengatasin itu bisa. Bisa jadi emang orang-orang yang ngajak lu demo itu punya motivasi lain. Bisa jadi lu mendemo itu biar lu dapat uang makan hari itu doang, bisa jadi yang nggak bisa makan. Gitu kan? Karena juga nggak ada kerjaan, iseng dah ikut demo. Jadi banyak kemungkinan. Jadi saat lu mau ngambil keputusan menghakimi orang, jangan sok-sok kepintaran deh menghakimi orang. Itu si orang itu gila, si itu dungu. Kayak kata Rocky Gerung tuh. Semua orang dibilang dungu. Ngapain? Ngapain? Gak usah menghakimi deh. Hakim aja yang udah kuliah bertahun-tahun untuk belajar menghakimi orang aja bisa salah menghakimi. Bener. Temen gua aja Abdul Hakim jadi guru. Gak bisa dia menghakimi kan? Gak bisa jadi guru matematik. Tuh Abdul Hakim. Hakim padahal dia. Panggilnya Acong. Jangan bang itu bang. In the cover in the book. In the cover in the book. Buku jatuh ke the book. Oke. In the cover in the book. Ya udah. Buku jatuh ke the book. 5, 4, 3, 2, 1. Ke the book.